wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irevina Alisuruni dengan NIM 210333084 akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang penerapan konsep fisika pada ekokardiografi dengan dosen pengampu Dr. Emilianor MPD. Baik, yang pertama yaitu latar belakangnya. Ekokardiografi, teknologi berbasis ultrasound, menjadi alat penting dalam diagnostik jantung karena mampu memberikan gambaran rinci mengenai struktur dan fungsi jantung tanpa prosedur invasif. Alat ini dapat menampilkan ukuran, bentuk, dan fungsi katup serta aliran darah sehingga membantu deteksi dini berbagai penyakit jantung seperti gagal jantung dan kelainan katup. Dengan keunggulan non-invasif, aman, bebas radiasi, serta cepat, ekokardiografi sangat ideal digunakan pada semua kelompok usia, termasuk bayi, anak-anak, dan wanita hamil, serta dalam situasi darurat. Namun, meskipun manfaatnya signifikan, pengembangan alat yang lebih portable dan terjangkau masih menjadi tantangan. Hal ini penting untuk meningkatkan aksesibilitas ekokardiografi, khususnya di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas, guna mendukung deteksi dini dan perawatan penyakit jantung secara lebih luas serta menurunkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja konsep fisika yang diterapkan dalam ekokardiografi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Yang kedua, bagaimana prinsip gelombang ultrasonik digunakan dalam ekokardiografi untuk menghasilkan citra jantung. Yang ketiga, apa peran akustik dalam menentukan keakuratan diagnosis melalui ekokardiografi. Yang keempat, bagaimana konsep refleksi dan refraksi gelombang suara mempengaruhi kualitas citra jantung yang dihasilkan oleh alat ekokardiografi. Yang kelima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep fisika pada ekokardiografi dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitiannya, di mana satu, mengetahui apa saja konsep fisika dasar yang diterapkan dalam ekokardiografi dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemeriksaan. Yang kedua, mengetahui bagaimana prinsip gelombang ultrasonik digunakan dalam ekokardiografi untuk menghasilkan citra jantung. Yang ketiga, mengetahui apa peran akustik dalam menentukan keakuratan diagnosis melalui ekokardiografi. Yang keempat, mengetahui bagaimana konsep fisik refleksi dan refraksi gelombang suara mempengaruhi kualitas citra jantung yang dihasilkan oleh alat ekokardiografi. Yang kelima, mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep fisika pada ekokardiografi dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Selanjutnya materi A yaitu ekokardiografi, di mana alat ekokardiografi menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk menghasilkan gambar 2 atau 3 dimensi dari jantung, memungkinkan diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi jantung tanpa prosedur invasif. Prosesnya melibatkan transduser yang memancarkan dan menerima gelombang suara yang dipantulkan oleh struktur jantung, seperti otot, katup, dan darah. Sementara itu, EKG atau elektrokardiografi adalah tes yang merekam aktivitas listrik jantung untuk mengevaluasi detak jantung. Tes ini mendeteksi gangguan listrik yang dapat mengindikasikan penyakit jantung seperti irama tidak normal atau kerusakan otot jantung, membantu dokter menegakkan diagnosis dengan akurasi tinggi. Di sebelahnya itu ada gambar alat ekokardiografi tersebut. Yang B yaitu sejarah ekokardiografi, di mana yang pertama, ekokardiografi adalah teknik pencitraan medis non-invasif yang sangat penting dalam kardiologi. Berkembang pesat sejak penemuan gelombang ultrasonik di awal abad ke-20 pada tahun 1953 dengan Dr. Inge Adler dan Dr. Karl Helmut Hertz menciptakan sistem ekokardiografi pertama. Merevolusi diagnosis jantung dengan memvisualisasikan gerakan jantung secara real-time. Pada 1960-an, teknologi ultrasonik dan transduser yang lebih canggih memungkinkan deteksi kondisi seperti pembesaran jantung dan penyakit katup. Pengenalan teknologi Doppler pada 1970-an memperluas fungsi ekokardiografi dengan menganalisis aliran darah. Inovasi berlanjut pada 1980-an dengan ekokardiografi transesophageal atau TEE yang memberikan visualisasi jantung lebih detail, terutama untuk kasus kompleks. Yang ketiga, dekade berikutnya, teknologi 3D memberikan visualisasi anatomi jantung yang lebih akurat, membantu perencanaan intervensi dan diagnosis
kelainan kongenital di era modern. Ekokardiografi point of care atau POC memungkinkan pemeriksaan cepat di tempat sangat penting untuk situasi darurat. Integrasi kecerdasan buatan dan machine learning kini meningkatkan analisis dan diagnosis otomatis. Yang keempat yaitu dari penemuan awal hingga teknologi mutakhir, saat ini ekokardiografi telah menjadi alat vital dalam diagnosis dan pengelolaan penyakit jantung, dengan potensi inovasi lebih lanjut yang menjanjikan perbaikan kualitas perawatan di masa depan. Selanjutnya, fungsi ekokardiografi. Yang pertama, untuk penilaian struktur jantung. Yang kedua, evaluasi fungsi jantung. Yang ketiga, pengukuran aliran darah. Yang keempat, deteksi penyakit katup jantung. Yang kelima, pemantauan pasien. Yang keenam, diagnosis penyakit jantung koroner. Yang ketujuh, pemeriksaan efusi perikardial dan trombosis. Yang kedelapan, evaluasi fungsi diastolik. Yang ke-9, pemeriksaan jantung anak. Yang ke-10, inovasi teknologi. Baik, selanjutnya itu jenis-jenis ekokardiografi. Yang pertama, transthoracic ekokardiografi atau TEE machine yang berfungsi untuk menilai struktur dan fungsi jantung termasuk ukuran, bentuk, dan aliran darah. Yang kedua, transesophageal ekokardiografi atau TEE system yang berfungsi untuk evaluasi penyakit katup, trombos, dan infeksi endokarditis. Yang ketiga yaitu stress ekokardiografi equipment yang berfungsi menilai jantung saat beraktivitas fisik untuk mendeteksi iskemia. Yang keempat yaitu Doppler ekokardiografi device yang berfungsi mendeteksi masalah seperti stenosis katup atau regurgitasi. Yang kelima yaitu 3D ekokardiografi device yang berfungsi memberikan informasi akurat tentang struktur jantung dan fungsi katup. Yang keenam yaitu point of care ekokardiografi atau POC machine yang berfungsi penilaian cepat dan pengambilan keputusan medis segera. Yang ketujuh yaitu contrast ekokardiografi setup yang berfungsi meningkatkan visualisasi struktur jantung dan mendeteksi trombus atau efusi perikardial. Yang kedelapan yaitu pediatric ekokardiografi device yang berfungsi mendiagnosis kelainan jantung bawaan dan memantau perkembangan jantung anak. Selanjutnya itu prinsip kerja ekokardiografi. Di mana prinsip kerjanya yaitu yang pertama, pasien ditempatkan di posisi yang nyaman, biasanya berbaring telentang. Dokter akan mengoleskan gel lubrikasi pada dada pasien agar gelombang ultrasonik dapat dipancarkan dengan baik. Setelah itu, transducer atau alat pemancar gelombang ultrasonik ditempatkan di dada pasien. Yang kedua, transducer memancarkan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi ke dalam tubuh. Gelombang ini bergerak melalui jaringan tubuh dan mencapai berbagai struktur jantung seperti katup dan dinding jantung. Yang ketiga, gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan dipantulkan kembali oleh struktur jantung, tergantung pada kepadatan dan komposisi jaringan yang dilewatinya. Struktur yang lebih padat seperti otot, jantung, atau katup akan memantulkan gelombang dengan lebih kuat dibandingkan jaringan yang lebih lembut. Yang keempat, transducer menangkap gelombang yang dipantulkan dan mengirimkan data ini ke komputer. Komputer kemudian mengubah data pantulan ini menjadi gambar atau citra yang dapat dianalisis oleh dokter. Yang kelima yaitu gambar jantung yang dihasilkan. Yang kelima yaitu gambar jantung yang dihasilkan menunjukkan kondisi struktur jantung seperti dinding jantung, katup, dan pembuluh darah. Selain itu, dengan menggunakan efek Doppler, ekokardiografi juga dapat mengukur aliran darah dalam jantung dan pembuluh darah, membantu mendeteksi kelainan seperti penyempitan atau kebocoran katup. Yang keenam, dokter akan menganalisis gambar dan data yang dihasilkan untuk menilai fungsi jantung, mendeteksi kelainan, dan merencanakan pengobatan yang sesuai. Di sebelahnya itu ada gambar pemeriksaan menggunakan alat ekokardiografi. Selanjutnya itu kesimpulan, di mana ekokardiografi adalah penerapan gelombang ultrasonik dalam kedokteran, khususnya kardiologi yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan citra jantung. Teknologi inovasif, aman, dan efektif dalam pemeriksaan informasi tentang struktur dan fungsi jantung. Ekokardiografi sangat berguna untuk deteksi dini penyakit kardiovaskular, evaluasi pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien. Tantangannya meliputi pengembangan alat yang lebih portabel dan terjangkau, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas. Inovasi seperti pencitraan 3D, 4D, dan kecerdasan buatan semakin meningkatkan akurasi dan kemudahan penggunaannya. Pengembangan lebih lanjut sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas global. Baik,
Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.